Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar anak-anak ibu? Harapan ibu kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online ini dengan baik. Selamat datang anak-anak ibu di perguruan Eria, khususnya SMK. Semoga kalian dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya di tingkat SMK ini. Kesempatan ini, izinkanlah ibu memperkenalkan diri ibu kembali. Walaupun kita sudah pernah berkenalan secara online pada saat kegiatan MPLS hari ketiga kemarin. Nama ibu Irma Dayanti SSI. Ibu mengampu bidang studi IPA di kelas 10. Kompetensi dasar berupa pengetahuan, yaitu memahami gejala alam biotik dan abiotik. Keterampilannya mengklasifikasikan gejala alam biotik dan abiotik. Indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan yaitu siswa mampu mengemukakan pengertian gejala alam, membedakan objek biotik dan abiotik, dan mengidentifikasi gejala alam abiotik dan biotik. Baiklah, kita masuki materi yang pertama. Pengertian gejala alam. Anak-anak ibu, gejala alam itu adalah merupakan aktivitas alam yang dapat dirasakan oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya, bisa berupa hewan maupun tumbuhan. Gejala alam dibedakan menjadi dua, gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Ibu, gambar di layar mencontohkan gejala alam biotik di mana terdapatnya hewan, tumbuhan yang berinteraksi dengan komponen abiotik. Gejala alam biotik mempunyai ciri-ciri. Pertama, tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah suatu proses perubahan dari kecil menjadi besar. Berkembang adalah suatu proses sifat-sifat munculnya menuju arah kedewasaan. Bergerak, setiap makhluk hidup pasti bergerak, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Yang ketiga, bernapas. Untuk kelangsungan hidupnya, baik manusia, hewan, dan tumbuhan melakukan sifat respirasi atau pernapasan. Kemudian yang keempat, mampu berkembang biak untuk memperbanyak keturunan. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsangan. Gejala alam biotik mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya, salah satu contohnya adalah aktivitas cacing tanah yang dapat menyuburkan sawah. Sebagaimana kita ketahui, cacing tanah mampu meningkatkan ketersediaan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium di dalam tanah, dan juga dapat memperbaiki sistem aerasi dan drainase secara alami di dalam tanah yang menyebabkan tanah menjadi gembur. Contoh dampak negatifnya anak-anak ibu, yang pertama, penyebaran virus flu burung. Kita tahu virus flu burung dikenal juga dengan nama H5N1 yang muncul karena mutasi genetik yang terjadi pada berbagai jenis unggas. Dampak negatif yang kedua, hama tanaman yang merajalela. Ini sering terjadi akibat faktor yang dilakukan oleh manusia sendiri, seperti memberikan pestisida secara berlebihan. Dampak negatif yang ketiga, kepunahan hewan atau tumbuhan. Hal ini terjadi akibat laju perkembangbiakan suatu spesies yang lambat. Ada beberapa spesies yang berkembang biak selama beberapa tahun sekali atau pada musim-musim tertentu.
Setelah gejala alam biotik, marilah kita lanjutkan dengan gejala alam abiotik. Salah satu contohnya bisa anak-anak ibu saksikan pada gambar di layar, yaitu proses terjadinya hujan. Bisa juga gerak rotasi bumi dan gerak semu harian bintang. Itu juga merupakan contoh lain tentang terjadinya gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik merupakan suatu gejala yang muncul karena adanya hubungan antar komponen abiotik di dalam ekosistem. Di mana kita ketahui ekosistem adalah kumpulan dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik dan kimia yang berada di luar makhluk hidup. Dalam beberapa kejadian atau aktivitas, komponen biotik juga mempengaruhi gejala alam abiotik, terutama aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Setelah kita paham tentang definisi gejala alam abiotik, kita akan bahas dampak positif maupun dampak negatif akibat gejala alam abiotik. Beberapa contohnya, yang pertama, terjadinya hujan. Hujan merupakan presipitasi awan yang dihasilkan oleh kondensasi uap air. Contoh yang kedua, gerak rotasi bumi dan gerak semu harian bintang. Gerakan inilah yang mempengaruhi terjadinya siang dan malam dan dijadikan sebagai dasar untuk menunjukkan waktu. Selain dampak positif pada gejala alam abiotik, juga ada dampak negatifnya. Salah satunya yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah gerakan yang terjadi di permukaan bumi karena pengeluaran energi dari inti bumi yang terjadi secara tiba-tiba, yang kemudian mengakibatkan getaran yang cukup hebat. Contoh gejala alam abiotik yang berdampak negatif yang kedua yaitu bencana tsunami. Penyebab terjadinya tsunami di laut adalah gempa, baik gempa vulkanik ataupun gempa tektonik. Nah, kalau gempa vulkanik sebagaimana kita ketahui itu adalah gempa yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi. Sementara gempa tektonik adalah gempa yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng-lempeng kerak bumi. Hal itulah yang mengakibatkan terjadinya air laut tampak surut pada permulaannya, kemudian datanglah gelombang laut yang sangat tinggi yang dikenal dengan nama tsunami. Demikianlah materi kita pada hari ini. Harapan Ibu semoga bermanfaat. Teruslah belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.